Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, ada satu jalan dalam kitab Sirrul Asrar di Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa yang diperhatikan beliau bagi kita orang mukmin, terutama yang belajar ilmu ma'rifatullah ini, ada satu konteks di mana kita mengutamakan nawa kita, niat kita. Soal niat ini memang beberapa hadis meriwayatkan karena niat ini ada di dalam hati manusia, jadi bukan sesuatu yang johir. Misalnya hadis Nabi, nama amalu biniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu yang kita ingat dalam kitab misalnya Al-Arba'in Syekh Imam Nawawi ya, Al-Bantani menulis kitab ya tentang yang disebut dengan hadis yang pertama dari kitab itu. Tapi pada selama ini kita pahami secara johir saja. Nah, di Sirrul Asrar lebih dikhususkan beliau lagi. Beliau mengambil makna niat itu, nawa itu dalam sebuah ayat Al-Quran. Ajhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Telah berlalu kehidupan dunia ya. Tayyibakum itu, tayyib itu yang mengenakan, yang enak, yang indah bagi kalian. Fi hayatikum, dalam kehidupan kalian. Ad-dunya, yaitu kehidupan di dunia. Wastamna'tum, kemudian kalian bersenang biha dengannya, bersenang-senanglah kalian dengannya. Maka ketika engkau tertipu dengan kehidupan dunia itu, fal yauma tuzzauna azabal huni, maka pada hari itu nanti, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, kalian dibalas azabal hun, dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taskurun, dengan apa-apa ya, tastakbirun ya, tastakbirun, dengan apa-apa yang kalian sombongkan. Biasanya harta dunia, kekayaan, kemudian ilmu-ilmu teknologi yang bisa menjadikan manusia banyak rezeki dengan ilmunya, perasaan seperti sebagainya. Kalian bersombong-sombong dengan semua itu, ke banyaknya wanita, kemampuan untuk meraihnya, mendapatkannya. Maka yang semua itu nanti akan dibalas kalian dengan satu ajab Allah yang menghinakan kalian. Naudzubillah min dzalik. Quran surah Al-Ahqaf ya, ayat 20. Waqala Rasulullah SAW. Nah, di sini mengatakan innama amalu binniyat. Nah, di sini ada beliau menyebut hadis riwayat Imam Bukhari, innama amalu binniyat. Sesungguhnya misalnya amal-amal kamu itu dengan niat. Nah, maksudnya di sini Syekh Abdul Qadir ini mengingatkan salah satu yang kita lupakan dalam hidup ini adalah memasang niat kita untuk hidup ini semata-mata karena Allah, bertawajuh semata-mata karena Allah, dan beramal, amal soleh, berzikir kepada Allah, amal-amal sedekah dan lainnya, semuanya kita niatkan, kita pasang duluan sebelum kita melakukan amal-amal itu sendiri. Niatkan semua itu karena Allah, demi tawajuh kita kepada Allah, dan hidup kita karena Allah. Itu maksud beliau. Nah, dengan demikian, dengan niat kita itu sudah terpasang di otak kita, di jiwa kita sudah terpasang itu, nanti otak dan jiwa kita itu menggiring kita kepada yang maksud niat tadi. Nah, ini penting sekali, rahasia ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani agar menggiring, bagaimana nanti basirah kita lebih bisa berkuasa menggiring diri kita, otak kita lebih berkuasa menggiring kita, mengarahkan kita kepada niat tadi. Sesekali nanti dia akan mengingatkan kita. Ini adalah metode yang bagus, metode agar kita bisa mampu lebih cepat dari orang yang tahap bertahap, lebih cepat, jalan pintas kita salah satu diantaranya. Karena selain innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, ada lagi hadis lain Nabi, misalnya Syekh mengatakan
kata beliau, niyatul mukmin, ini hadis lagi ya. Bentar ya. Hadis rawahu Dailami dari kitab beliau Al-Firdaus ya. Niyatul mukmin, niatnya orang mukmin tuh khairun min amalihi, lebih bagus daripada amalnya. Jadi berarti niat orang mukmin itu lebih diutamakan Allah menurut Nabi dari amalnya. Jadi kalau Anda mengutamakan amal Anda ketimbang niat, itu rugi. Niat ini yang nanti dikatakan dengan ruh amal. Jadi niat ini adalah ruh amal. Karena dia pucuk daripada puat ya, dipucuk dari puat sebenarnya, atau kita sering disebut dengan hati saja, al-qalbu ya. Nah, wan niyatul fasik, niat orang yang fasik, orang yang berbuat fasik kepada Allah, syarrun, lebih buruk min amali, daripada perbuatannya. Niat orang fasik itu lebih buruk daripada perbuatannya, sedangkan niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Nah, tapi orang fasik lebih jahat daripada amalnya. Niat orang fasik itu lebih buruk lagi justru pada amalnya. Terbalik ini. Karena orang fasik itu sebenarnya kalau orang fasik itu ingin melakukan niat ya, misalnya melanggar larangan Allah, maka biasanya dia juga tidak akan mampu juga mencapai yang dikehendakinya. Misalnya kepinginnya dia minuman keras adalah 2 botol diminum, kenyataannya dia mampu meminumnya mungkin setengah botol saja dari minuman keras. Dia mau berjudi seharian niatnya, tapi kenyataannya baru 3 jam aja dia berjudi sudah rasa pingsan dia, sudah kelelahan dia, atau uangnya habis, jadi tidak bisa lagi berjudi. Itu maksudnya. Maka maksudnya adalah kita khusus untuk orang mukmin, kita tinggalkan orang fasik tadi. Niat orang mukmin itu lebih diutamakan. Artinya kita dalam konteks ini pembahasan adalah orang mukmin itu sendiri. Karena kata beliau, li anna niyah bana al amal, karena niat itu adalah membangun amal. Karena niat itu sendiri ruh daripada amal, ruhul amal, atau yang bisa membangun bana al amal, membangun amal. Jadi dengan meletakkan niat-niat yang baik sudah pada diri kita, jiwa kita, maka kita akan menjadi dapat amal. Jadi tidak apa-apa berniat hal yang bagus-bagus. Ya Allah, beri aku berniat kalau aku kaya misalnya, saya akan banyak bersedekah. Kalau kaya saya nanti seluruh kampung ini, RT ini saya sedekahi nanti. Semuanya saya sedekah, tidak ada yang kebagian kecuali saya sedekahi. Kalau saya lebih kaya lagi, saya akan melakukan ini semua. Itu niat. Semua itu kulakukan demi untuk bertawajuhku kepada Allah. Atau mungkin bahasa syariahnya beribadahku kepada Allah. Kalau bahasa ma'rifahnya bertawajuhku kepada Allah. Atau bahasa tarekahnya adalah pengabdianku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin membuktikan pengabdianku yang lebih lagi dari kebanyakan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan bagus. Misalnya memfasilitasi dakwah, tidak bisa berdakwah, aku ingin berdakwah juga sebagaimana Nabi bertablik, tapi tidak bisa berdakwah, ngomong aja tidak bisa sebagainya. Aku masih ada ide. Tidak kalah aku akan memfasilitasi dakwah agama. Maka memfasilitasi sama saja dengan berdakwah. Nah, itu sebagai bukti pengabdian dan tawajuhku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di sebuah riwayat hadis dikatakan, bana as-sahih, membangun yang baik, yang benar itu ala sahih, atas kebenaran. Sahihun itu adalah sahih juga, jangan cara sahih juga. Wa bana al-fasid alal fasid, membangun sesuatu keburukan atas suatu keburukan, maka itu juga fasid. Nah, ini sangat mendasar sekali. Kemudian beliau menutup satu ayat, mangkana yuridu harsal akhirah, barang siapa mengharapkan dunia akhiratnya, najid lahu, bertambah baginya, fi harsihi, najid lahu fi harsi, Allah akan menambahkan, kami akan menambahkan, kata Allah, baginya kebun-kebunnya, maksudnya perbendaraan yang dia akan dapatkan, yaitu di dunia, ya, dengan perbendaharaan di dunia. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi, tapi siapa yang mengharapkan dunia saja, tidak mengharapkan akhiratnya,
maka dia akan mendapatkan juga dunianya saja tapi tidak akhiratnya. Wa ma lahu fil akhirat, dia tidak akan mendapat akhiratnya min nasibin. Quran surah Asy-Syura ayat 20. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kita memiliki metode bagaimana kita berniat untuk membangun hidup kita, membuat jalan pintas. Mungkin ilmu ma'rifatullah kita tidak banyak begitu mendalam seperti para ahli sufi, tidak apa-apa. Dalam konteks yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan jalan lain, membuat niat kita supaya pada niat-niat kebaikan. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.